أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما نطق بذكره وتعظيمه ناطق الله أكبر ما صدق في قصده وعمله صادق الله أكبر ما أقيمت شعائر الدين الله أكبر ما رفرفت بالنصر إعلام المؤمنين الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجورهم من خزائن جوده التي لا تعد ولا تحصر ومن عليها بأعياد تعود عليهم بالخيرات والبركات وتتكرر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بأجال مقدر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد الله وأشكر وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فتعم الصحب والمعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر ونور أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله حق تقاته فإنه خير الزاد واللباس يوم ترجعون إلى ربكم في يوم الميعاد. Jamaah Idul Fitri, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita dengar suara takbir berkumandang bersautan menggelegar, suara mengagungkan penguasa alam, kemahabesarannya tiada tandingan, kekuasaannya meliputi segalanya, pendengarannya menembus pada apa yang tersembunyi dalam relung hati makhluknya, penglihatannya tembus tanpa batas, sehingga mengetahui jumlah semut yang merayap di kegelapan malam. Kemahatauhannya begitu tajam, sehingga tiada beda antara siang dan malam, antara gelap dan terang. Kehendaknya tiada penghalang, akan wujud setiap apa yang dikehendaki, akan sirna setiap apa yang dimaksudnya. Dialah zat yang awal dan yang akhir, zat yang akhir, zat yang zahir dan yang batin. Tiada yang awal melainkan Dia, tiada yang akhir melainkan Dia, tiada yang tampak selain Dia, tiada yang tersembunyi selain Dia. Dialah zat yang maha sempurna, tiada kurang dan tambah, tiada cacat dan celah, tiada zalim dan salah. Maka pantaslah jika segala jenis pujian hanya miliknya, segala macam sanjungan hanya untuknya. Dan kita sebagai hamba hanyalah tanah yang dihidupkan, hanyalah sperma yang dibentukkan, hanyalah bangkai yang berjalan. Tiada pantas bagi kita berebut sanjungan, tiada pantas bagi kita berebut pujian, dan tiada pantas bagi kita berebut penghormatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada Sang Penyejuk kehidupan, Sang Pembawa kedamaian di muka alam, yang cahaya nurnya menjadi bagian dari semua makhluk yang diwujudkan. Tiada yang wujud melainkan ada nurnya, tiada yang ada melainkan tersembunyi sinarnya. Tatapannya tak pernah membenci, tutur katanya tak pernah mencaci maki, gerak langkahnya tak pernah mendengki. Kalbunya dipenuhi dengan cinta pada Sang Ilahi. Beliaulah panutan yang sangat berbudi, budi luhurnya menghiasi kelebihan-kelebihan lain yang beliau miliki. Beliaulah Sang Khairul Wujud di alam raya ini, Muhammad ibnu Abdillah, Sang Kekasih Rabbi. Andai kata kita semua bisa meniru beliau, budi pekerti luhur, etika yang tinggi, bisa menghiasi kelebihan-kelebihan yang kita miliki, tentu kehidupan bermasyarakat, berbangsa akan jadi indah dan sejuk merasakannya.
Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, banyak orang-orang yang mengedepankan kepandaian daripada akhlaknya. Banyak yang mengedepankan akal daripada moral. Banyak yang mengedepankan kemampuan daripada kesopanan. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan ini, seseorang sangat mudah untuk mencaci maki, sangat mudah saling menjatuhkan, sangat mudah saling menyesatkan. Orang pandai tanpa akhlak bagaikan masakan tanpa penyedap. Orang pintar tanpa kesopanan bagaikan orang gagah yang tak berpakaian. Seorang ulama berkata, orang bodoh yang mulia akhlaknya lebih dicintai oleh Allah daripada orang pintar yang rendah akhlaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, bahagia adalah kata tepat yang kita ungkapkan di hari ini. Sebulan sudah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita lewati, menahan lapar dan haus di siang hari, beribadah tarawih dan bangun sahur di malam hari, semua sudah bisa kita jalani. Dan kini yang menjadi kita terasa sedih, benarkah Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho dengan ibadah puasa kita ini? Benarkah dosa-dosa kita telah terampuni dengan sebab ibadah puasa yang telah kita jalani? Benarkah ibadah puasa telah menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang takwa pada ilahi Rabbi? Benarkah ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan yang suci telah mengembalikan kita seperti seorang bayi yang terlahir dalam keadaan fitri? Ataukah Ramadan malah menambah keangkuhan kita, malah menambah jumlah dosa-dosa kita, malah menjadikan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan tahun ini telah berakhir, bulan puasa tahun ini telah usai. Masihkah Ramadan tahun mendatang bisa kita jumpai? Masihkah puasa tahun depan bisa kita temui? Ataukah ini bulan Ramadan yang terakhir bagi kita? Ataukah ini bulan puasa penutup untuk kita? Jika kita ingat akan pertanyaan ini, tentu kita akan sadar kembali betapa singkatnya kehidupan ini, betapa cepatnya persinggahan kita di muka bumi ini. Begitu banyak orang-orang dekat yang telah meninggalkan kita untuk selamanya. Barangkali di Idul Fitri yang lalu, seorang anak bisa mencium tangan kedua orang tuanya, tapi kini dia cuma bisa berdoa di atas pusara. Barangkali di Idul Fitri yang lalu, seorang suami istri bisa saling memaafkan, tapi kini salah satunya telah pergi dan tak kembali, cuma bisa meneteskan air mata di atas kuburannya. Barangkali di Idul Fitri yang lalu, tetangga dan teman saling memohon ampun, tapi kini salah satunya telah tiada untuk selamanya. Hanya kenangan baiknya yang bisa mengingatkan kita untuk selalu mendoakan mereka. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, dunia ibarat bunga yang indah menawan dipandang mata. Semua berebut ingin memetiknya, dan ketika bunga itu dipetik, maka tak berapa lama akan layu dan dicampakkannya. Dunia ibarat air lautan, dan kenikmatan yang kita perebutkan bagaikan setetes air dari ujung jari-jari yang kita masukkan. Dunia dengan segala kenikmatannya hanya 1% dari 99% yang dipersiapkan untuk kita di alam surganya. Dunianya hanyalah persinggahan sementara bagi seorang musafir yang akan meneruskan perjalanan panjang tanpa batasnya. Pergunakanlah hidup kita untuk kehidupan, bukan hidup untuk kematian, karena selesai kematian masih ada kehidupan yang abadi dan kekal. Berhati-hatilah dengan kehidupan yang sementara ini masih kita rasakan. Jangan nodai hidup ini dengan kedurhakaan, jangan penuhi hidup ini dengan kealpaan, jangan cari kebahagiaan dengan menjauhi Tuhan, jangan cari harta tanpa menghiraukan halal haram. Suatu saat apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini
akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Dari mana tanah yang luas kau dapat? Dari mana bibit yang banyak kau peroleh? Dari mana pupuk bertumpuk kau pakai? Punya siapa kebun yang kau panen? Punya siapa buah yang kau jual? Dari mana modal usaha yang kau jalankan? Orang kaya akan ditanya rasa bersyukurnya, dan orang miskin akan ditanya tentang kesabarannya. Dunia kenikmatannya tidak seberapa, jika salah memperolehnya maka siksanya selamanya. Dunia kebahagiaannya hanya sementara, jika salah menggunakannya maka deritanya sepanjang masa. Berhati-hatilah di masa yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubalir rajul min aina asobal mal min halal au haram. Akan tiba masanya muncul orang-orang yang tidak peduli mempertanyakan dari mana harta yang dihimpun bersumber, apakah itu halal ataukah haram. Dan hadis lain beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa min zinatiha. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan untuk kalian sepeninggalku ialah dibukakannya oleh Allah kemewahan dunia dan keindahannya. Marilah kita berusaha untuk bisa menjadikan kematian sebagai peristirahatan dari lelahnya kehidupan, bukan kematian yang menambah lelah berkepanjangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan telah mendidik kita untuk saling berbagi, untuk bisa saling memberi dari sebagian rezeki yang kita miliki. Harta yang kita makan hanya akan menjadi kotoran yang kemudian kita buang di tempat yang menjijikkan. Harta yang kita pakai lambat laun akan usang dan berakhir di gudang rongsokan. Sedang harta yang kita sedekahkan akan kekal dan berakhir dengan senyuman di hadapan Tuhan, dengan wajah berseri penuh kegirangan karena kembali pada Allah dengan keridhaan. Diceritakan dalam sebuah riwayat tentang kedermawanan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat malam takbiran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma bersama istri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Beliau panggung gandum itu sendiri, sementara istrinya menuntun Sayyidina Hasan dan Husain putra beliau. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Esok harinya tiba sholat fitri, mereka sekeluarga khusyuk mengikuti sholat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Selepas khutbah selesai, keluarga Rasulullah itu pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Sahabat Nabi Ibnu Rafi'i bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di depan pintu rumah, alangkah tercengang Ibnu Rafi'i melihat apa yang dimakan oleh Sayyidina Ali beserta anak istrinya. Di dalam Idul Fitri, makanannya gandum tanpa mentega, gandum basi yang baunya tercium oleh sahabat Nabi itu. Seketika itu Ibnu Rafi'i beristighfar sambil mengusap-ngusap dadanya, seolah ada yang ngeri di sana. Maka Ibnu Rafi'i berlinang, butiran bening, perlahan butiran itu menetes di pipinya. Kecamuk dalam dada Ibnu Rafi'i sangat kuat. Setengah lari, dia pun bergegas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya tiba di depan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putri baginda, cucu baginda," ujar Ibnu Rafi'i. "Ada apa wahai sahabatku?" kata Rasulullah. "Tengoklah ke rumah putri baginda, ya Rasulullah, tengoklah cucu baginda Hasan dan Husain." "Kenapa keluargaku?" kata Rasulullah. "Tengoklah sendiri oleh baginda, saya tidak kuasa mengatakan semuanya." Rasulullah pun bergegas menuju rumah Sayyidah Fatimah.
tiba di teras rumah. Tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan kedua putranya. Mata Rasulullah pun berlinang. Beliau menangis melihat keluarga putri tercinta dan dua cucunya yang hanya makan gandum basi di hari raya Idul Fitri. Di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makan yang enak-enak, keluarga Rasulullah penuh tawa bahagia dengan hanya makan gandum yang hanya tercium tak sedap. Ya Allah, kata Rasul, Allahumma ishad ishad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, kata Rasul, di hari Idul Fitri keluargaku makanannya adalah gandum yang basi. Mereka membela kaum papa, ya Allah, mereka mencintai kaum fuqara dan masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir miskin bisa memakan makanan yang lezat. Allahumma ishad, kata Rasul, saksikanlah ya Allah, saksikanlah. Bibir Rasulullah berbisik lembut. Sayyidah Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah sang ayah sedang berdiri tegak. Duhai ayahanda, apa gerangan? Kenapa gerangan ayah menangis? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari beliau memeluk putri kesayangannya sambil berkata, surga untukmu, wahai anakku. Surga untukmu. Para jamaah rahimakumullah, janganlah kita menjadi orang yang senang menerima tapi tidak senang memberi. Janganlah menjadi orang yang senang bertambah harta tapi tidak senang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah balasan yang ada di warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ketika kita memberi dengan sesama, ketika kita membantu dengan sesama, maka sesungguhnya kita bukan cuma menyenangkan hati mereka, tapi sesungguhnya kita sedang menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan telah menuntun kita untuk kembali pada tujuan hidup yang sesungguhnya, tujuan terciptanya kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian hanya main-main saja dan bahwa kalian tidak dikembalikan pada kami? Tujuan hidup kita adalah untuk menjalani ibadah, untuk selalu melakukan ketaatan pada Sang Pencipta, dengan kesuksesan bisa meraih ridhonya dikala sudah tertutupnya kedua mata. Kesuksesan hidup bukan karena bergelimangnya harta, karena Korun juga kaya sehingga kunci gudang hartanya tak mampu dibawa oleh beberapa ekor unta. Kesuksesan hidup bukan karena kekuasaan yang dijabatnya, karena Fir'aun begitu besar kekuasaannya sehingga dia berani mengaku menjadi Tuhan alam raya. Kesuksesan hidup bukan karena darah biru warisan leluhurnya,
karena Abu Jahal dan Abu Lahab sangat mulia garis keturunannya, nasabnya dibanding kita. Kesuksesan hidup yang sesungguhnya bagi umat manusia adalah di saat bisa tunduk patuh pada Sang Penciptanya dan bisa meraih keridhoannya. Ridho dan ikhlas, sami'na wa ata'na, dengan segala perintah dan larangannya, melakukannya dengan ketaatan, meninggalkannya dengan keikhlasan. Sibukkanlah dalam menjalani hidup dengan ketaatan, karena jika tidak maka kita akan sibuk dengan kemaksiatan. Sibukkanlah dalam hidup ini dengan kebaikan, karena jika kita tidak maka akan sibuk dengan kejelekan. Sibukkanlah hidup ini dengan bertasbih, bukan main HP. Sibukkanlah hidup ini dengan sholawatan, bukan chattingan. Sibukkanlah hidup ini dengan curhatan pada Tuhan, bukan curhatan dengan postingan. Sibukkanlah hidup ini membuka Al-Quran, bukan membuka postingan teman. Hidup ini adalah perlombaan antara ketaatan dan kemaksiatan, antara kebaikan dan kejelekan. Maka orang yang sesungguhnya sukses dalam hidup ini adalah orang yang bisa memenangkan ketaatan daripada kemaksiatan, memenangkan kebaikan daripada kejelekan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Idul Fitri takkan berarti bagi orang-orang yang keras hati. Hari raya tak akan bermakna bagi orang-orang yang keras kepala, keras hati karena hatinya terkunci, tak mau mengakui kesalahan diri, hatinya penuh gengsi untuk memohon maaf, hakul adami. Keras kepala akan selalu menyimpan amarah, kebenciannya selalu dipendamnya sehingga tak bisa memaafkan orang-orang yang bersalah padanya. Tampakkanlah sifat Allah pada diri kita, sifat maha pengampun dan pemurah yang selalu terbuka hati untuk mengampuni hambanya. Tampakkanlah Nur Muhammad pada kita, sifat mengalah dan selalu memaafkan siapa saja, bahkan beliau memaafkan sebelum dipinta. Barang siapa mengakui salah bukan berarti dia hina, barang siapa dimintai maaf bukan berarti dia mulia. Marilah Idul Fitri ini kita satukan hati kita untuk saling memaafkan, untuk saling membersihkan dosa-dosa di antara kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu pun kita diampuni oleh sesama. Amin ya alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa taqabbal wa barik fi jalalika wa kamalika ala asyrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala al-a'yada bil afrah was surur wa dha'afa lil muttaqin jazilal ujur wa kammala diyafa fi yaumil idli umumil mu'min bi sa'yihimul mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-afuwul ghafur wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina lam yarbi ma lam yanalhu muqarribun wala rasul mutahhirun mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi alladzina kan yarju tijaratan lang tabur. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat ittaqullah wa'lamu inna yawma hadza yaumun azim yatajallallahu fihi ala ibadihi min kulli mukim wa musafir fayubahilakum malaikatahu wa antum mukabbiruna fihi idharan li syi'airihi fi kulli makanin tahir. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa radallahu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya arhamar rahimin, dan maha pengasih dan penyayang, dengan berakhirnya bulan Ramadan, akhiri pula salah dan dosa kami. Dengan perginya bulan Ramadan, pergikan pula salah dan dosa kami. Ya Allah ya Rabb, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, di hari Idul Fitri ini, di pagi hari ini, dengan kehinaan kami memohon, jangan kau jadikan kami ahli ibadah cuma dalam bulan puasa. Jangan kau jadikan kami ahli Quran hanya di bulan Ramadan. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah, akhiri hidup kami di dalam surga. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafar, maha pengampun atas segala kesalahan. Betapa banyak dosa-dosa dalam diri kami. Mata kami penuh dengan dosa, tangan kami penuh dengan dosa, telinga kami penuh dengan dosa, kaki kami penuh dengan dosa ya Allah, mulut kami penuh dengan dosa, hati kami pun penuh dengan dosa ya Rabb. Tapi kami yakin ya Rabb, bahwa Kau membuat neraka bukan untuk orang-orang yang mengakui salah dan dosa-dosanya. Ya Latif ya Syafi, jadikanlah kami orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kami, dan berikan pada kedua orang tua kami keberkahan, kesehatan, serta umur yang panjang. Ya Allah ya Rabbi, jika suatu saat nanti orang tua kami Kau panggil untuk menghadap-Mu, berikanlah keringanan dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi, dan jika kedua orang tua kami kini telah hidup di sisi-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, rahmatilah selalu pada mereka, jadikanlah alam kuburnya taman-taman surga. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah Kau jadikan Ramadan tahun ini sebagai bulan Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Jika Kau menjadikannya ini sebagai Ramadan terakhir bagi kami, maka jadikanlah kami sebagai orang yang Kau rahmati dan Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.